Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Adi Yuswo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah tutup bulan pada bulan November. Dan tutup bulan pada saat ini adalah yang terakhir di tahun 2020. Dan ibadah nanti akan diisi dengan refleksi yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kristanto MTH. Sebelum kita awali ibadah, mari kita pujikan dari PKJ 14. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pada saat ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat Bapa, perlindungan Bapa, anugerah Bapa boleh kami rasakan selalu. Kami para Adi Yuswo pada saat ini ingin membangun ibadah tutup bulan di akhir tahun 2020. Kiranya Bapa, ibadah kami pada saat ini yang akan diisi dengan refleksi, kiranya Bapa sertai dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Bapak Pendeta Kristanto yang akan memimpin ibadah refleksi ini, kiranya Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu, biar apa yang akan disampaikannya hanya seturut sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami para Adi Yuswo boleh menerima refleksi ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami. Kalau kami kurang berkenan di hati-Mu, ampunilah Bapa. Biar pada saat ini di tutup bulan akhir di tahun 2020, pada saat ini kami para Adi Yuswo boleh menerima berkat anugerah yang begitu melimpah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristanto nanti. Terima kasih Bapak. Jalannya ibadah refleksi pada saat ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah refleksi pada saat ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Kristanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Rahel. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bapak Ibu Adi Yuswo, Bu Rahel, Pak Ambar, Pak Bambang, juga Pak Tarno. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua pada saat ini. Dan perkenankan saya pada saat ini juga ingin menyapa para Adi Yuswo yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Shalom. Damai Tuhan selalu bersama-sama dengan panjenengan semua. Bapak Ibu Adi Yuswo di rumah masing-masing yang masih tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan harapan kita semua, panjenengan tetap kuat dan tetap sehat, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita pada saat ini akan menutup
tahun 2020 dalam ibadah tutup bulan yang terakhir ya pada saat ini, dan kita akan isi bersama dengan refleksi yang bersama-sama kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mempercakapkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama berdoa mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu, diagungkanlah namamu, karena pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan, merefleksikan, mempercakapkan firman-Mu bagi kami semua, khususnya para adiuswo di rumah kami masing-masing karena situasi pandemi dalam rangka tutup bulan, di mana tutup bulan pada saat ini adalah tutup bulan yang terakhir di tahun 2020. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat merenungkan firman-Mu, merefleksikannya bagi kehidupan kami yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 65 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebajikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita refleksikan bersama. Sungguh berbahagia kita yang membaca firman dan yang melaksanakan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para adiuswo yang berbahagia, bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara? Apakah sehat-sehat semuanya? Baik. Kita bersyukur ya, kita bisa sampai pada penghujung tahun 2020 ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, memang tahun 2020 ini adalah tahun yang cantik ya. Cantik itu tanggalnya ya, 2020. Tapi kalau kita lihat dalam pengalaman kehidupan, peristiwa kehidupan, situasi kehidupan, tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan, ya boleh dikatakan kalau pakai bahasa Mazmur 23 ini, kita berada pada lembah kekelaman ya. Karena ancaman COVID hingga pada saat ini belum selesai. Kita berpikir, wah mungkin akhir tahun sudah selesai ini. Kita bisa ibadah adiuswo lagi, kita bisa senam lagi, kita bisa ya makan-makan lagi ya, begitu ya, biasanya kan begitu para adiuswo ini untuk menambah semangat ya. Kita bisa rekreasi lagi, tapi tidak tahunya sampai dengan tahun 2020 hampir berakhir ini masih situasinya seperti ini ya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kita dalam suasana yang seperti ini, dalam situasi yang seperti ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, bagaimana
semangat kita sebagai orang percaya? Bagaimana pengharapan kita sebagai orang percaya? Apakah tahun 2020 ini kita benci, tidak kita sukai, atau tahun 2020 ini kita katakan sebagai tahun yang gak ada berkat sama sekali? Tentu kita tidak mengatakan demikian ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap bersyukur bahwa tahun 2020 ini tetap bisa kita lalui bersama meskipun tantangannya begitu besar. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua memperhatikan pada ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Dari Mazmur tadi yang kita baca, khususnya ayat Nas pada ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak hanya membiarkan tahun itu berjalan begitu saja, berlalu begitu saja. Waktu ya cuman hari ini, hari Senin, kemudian besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi ya. Januari, Februari, sampai Desember balik lagi, Januari lagi. Tuhan tidak demikian. Tetapi di dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu memahkotai tahun. Memahkotai, kalau kita ingat apa itu mahkota, Bapak Ibu, mahkota itu kan sesuatu yang berharga. Biasanya dipakai oleh pejabat-pejabat, raja, ratu, ya. Dan mahkota itu biasanya terbuat dari emas, perak yang mahal sekali, sesuatu yang berharga yang menggambarkan bahwa orang itu berharga, orang itu punya nilai dan kedudukan. Kalau orang menggunakan mahkota, berarti orang itu juga berharga, orang itu memiliki nilai yang luar biasa, punya kedudukan yang luar biasa sebagai simbol. Nah, tahun yang kita jalani ini pun juga dimahkotai oleh Tuhan. Dimahkotai oleh Tuhan. Kita yakini tahun 2020 ini juga dimahkotai oleh Tuhan. Dan mahkota yang diberikan Tuhan dalam tahun-tahun perjalanan kita adalah kebaikan Tuhan yang tidak pernah selesai. Kebaikan Tuhan yang terus mengalir. Kebaikan Tuhan yang tetap memberikan dukungan bagi hidup kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya yakin kita bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan menika nggih. Iya. Kebaikan Tuhan tetap kita rasakan, dan saya rasakan khususnya bagi Adiyuswa Jemaat Sidoarjo. Saya bersyukur loh, dalam suasana Covid ini Jemaat Adiyuswa itu utuh. Nggih mboten kira-kira. Semuanya sehat, semuanya diberi kekuatan oleh Tuhan. Hampir non sewu tidak ada yang kena Covid ya, nggak ada. Adiyuswa ini utuh. Nah, ini juga kebaikan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua. Meskipun di sana sini kalau kita melihat berita, wah begitu luar biasa beritanya, membuat kita takut, tetapi kita bersyukur bahwa Adiyuswa kita itu selalu diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Dan yang lebih penting adalah mahkota yang diberikan Tuhan bagi kita, meskipun situasi kita pada saat ini adalah situasi yang berat, tidak mudah. Tuhan memberikan kita hati yang kuat, hati yang bertahan, hati yang teguh, hati yang tetap bersemangat untuk hidup dengan baik. Dan saya syukuri meskipun kita ini tidak ada kegiatan secara langsung, secara offline, tapi ibadah tutup bulan di GKJW Sidoarjo ini tetap berjalan, dan Nun Sewu pengurus tetap keliling mengambil persembahan. Ini juga menggambarkan semangat yang luar biasa bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada para Adiyuswa kita. Nah, pada kesempatan ini mari kita refleksi bersama dalam perjalanan kita di tahun 2020 ini, apa yang menjadi pengalaman yang baik, apa yang menjadi pengalaman yang kurang baik, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, dan juga apa rencana-rencana kita di tahun yang akan datang, doa-doa kita di tahun yang akan datang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan refleksi bersama. Pertanyaan refleksi yang akan saya sampaikan kepada Pak Ambar ini adalah, apa yang baik yang kita rasakan di tahun 2020 ini
dan apa yang kurang baik. Pengalaman bagaimana? Mungkin Pak Ambar bisa sharing, bisa berbagi dalam kesempatan kepada kita semua, dan tentunya apa yang disampaikan Pak Ambar ini juga tentu memberi inspirasi bagi para adiuso yang ada di rumah masing-masing supaya tetap merasakan cinta dan kasih Tuhan. Monggo. Temuan Pak Pendeta, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan dari refleksi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta antara lain adalah hal-hal apa yang baik dan hal-hal apa yang kurang baik dalam masa pandemi tahun 2020. Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan refleksi kita sampai dengan tahun Desember ini. Yang jelas yang paling mencolok adalah kita semua mengalami corona, COVID-19. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyamakan persepsi bahwa COVID-19 itu bukan rencana Tuhan, tapi itu semua adalah karena kelakuan ulah manusia di dalam mengolah teknologi, dalam peperangan menciptakan virus, sehingga terjadilah sekarang ini virus COVID-19. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Rencananya adalah rencana kebaikan. Kalau kita melihat akibat daripada tahun ini, tahun 2020 ini, khususnya akibat daripada COVID ini adalah banyak sekali. Kita melihat aja dalam skala besar, ukuran negara, banyak negara mengalami ekonominya mengalami resesi. Apa itu artinya resesi, Bapak Ibu sekalian? Resesi adalah pendapatan negara dibandingkan dengan pengeluaran negara pada triwulan itu minus. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ini berlaku sampai lama, kita semua bisa miskin. Inilah salah satunya yang dialami oleh negara kita. Demikian juga pabrik-pabrik mengalami PHK yang besar sekali, besar-besaran. Ini menimbulkan kesusahan pada karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu, yang dampaknya adalah keluarganya menderita. Demikian juga soal penyakit, kematian karena COVID ini ada di mana-mana. Jadi kalau tadi Bapak Pendeta menyampaikan refleksi tahun 2020 ini, kita semua mungkin mengaminilah bahwa refleksi yang kita alami ini adalah COVID-19 yang sangat memukul kita semua. Hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun demikian, apakah ada dalam suasana sekarang ini, COVID-19 ini yang kita alami sekarang ini, ada hal-hal yang baik yang dapat kita petik dalam kondisi seperti ini? Mungkin kita bisa melihat dalam nats Alkitab dalam Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru Roma 5 ayat 3-5, mungkin akan saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di ayat ini kita tahu Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh putus asa. Kita diminta dalam hal ini ketekunan dalam menghadapi pandemi ini. Dan dalam ketekunan itu Tuhan memberi kita pengharapan. Jadi kita dijadikan Tuhan menjadi manusia yang optimis, manusia yang teguh, rajin,
mengatasi permasalahan khususnya pandemi ini, dan berpengharapan atau optimis. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus berpegang pada nats ini. Kesusahan ini akan membuat kita bertambah yakin bahwa kesusahan ini akan membawa kita saringan iman kita kepada Tuhan, dan harapan itu tidak sia-sia karena Tuhan memberi kita harapan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Saya kira itu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Ambar yang mengingatkan dan menguatkan kita semua bahwa meskipun kita berada dalam suasana pandemi, nampak semuanya kurang begitu baik, tetapi ada hal baik yang bisa kita rasakan bahwa meskipun ada berbagai pencobaan, ternyata pencobaan itu membawa kekuatan iman, tahan uji, dan mengingatkan kepada kita bahwa memang hidup ini tidak pernah lepas dari salib. Kita di rumah masing-masing selalu memasang salib sebagai simbol, tapi pandemi ini ya salib yang sebenarnya, beban yang sebenarnya dalam kehidupan kita, yang tentu diharapkan bisa menguatkan, membuat tekun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak Ambar. Jadi demikian, meskipun dalam suasana ini kita dipanggil untuk melihat Tuhan, ya, mengalami pengalaman Tuhan, sehingga perjalanan hidup yang kita jalani itu bukan peristiwa biasa, tetapi di situ Tuhan ada. Barangkali Pak Bambang bisa memberikan kesaksian pengalaman bagaimana tahun 2020 ini tetap merasakan kehadiran Tuhan. Monggo Pak Bambang. Ya, memang kebetulan di tahun Bapak Ibu Adiyuswa di tahun 2020 ini kebetulan kami sekeluarga itu mempunyai hajat. Ini sebetulnya tantangan sebenarnya, yang mana pada tanggal 7 Maret tahun 2020 itu anak saya mengadakan tukar cincin di rumah. Tapi pada waktu itu masih boleh kita mengadakan ibadah ucapan syukur. Tapi kedepannya karena tanggal 11 Juli itu anak kami menerima pemberkatan perkawinan. Rencana kami akan ucapan syukur setelah pemberkatan itu di gedung PKB, ya. Tapi itu semuanya kami urungkan karena pandemi ini. Pada waktu itu kami sebagai orang yang percaya dan kami sebagai anggota majelis harus memberikan teladan pada jemaat. Kalau kami ngotot, berarti kami memberikan contoh yang kurang benar di hadapan masyarakat, karena di dalam masa pandemi ini kita harus taat kepada protokol kesehatan. Akhirnya kami bergumul selama 1 minggu. Akhirnya pagi hari hati kami ada yang ketuk, merasa sudahlah, ini ucapan syukur di gedung lebih baik tidak dilaksanakan. Itu menurut kami, disitulah kehadiran Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kami akan memutuskan apa saja, hal kecil atau hal besar, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan berbicara di dalam hal ini. Sehingga kami pun meskipun agak bersedih, karena harapan kami ingin mendampingi anak kami di pelaminan itu tidak terjadi, tapi kami mengucap syukur dan kami mohon kekuatan iman pada Tuhan. Kiranya keputusan ini berikan kekuatan seperti Bapak Abraham yang menantikan anak, tapi setelah anak itu sudah besar, anak itu disuruh untuk mengorbankan. Tapi Bapak Abraham taat, sehingga ini yang melahami kami harus taat kepada Tuhan. Meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Ambar tadi bahwa pandemi itu bukan kehendak Tuhan, itu betul memang.
Karena rencana Tuhan bukan kecelakaan. Rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera. Dan itu mungkin Bapak Ibu Adiyuswo pernah menjadi perenungan kita pada retreat, tidak tahu tahun berapa itu, tahun 15 atau 16, dengan topik dari rancangan Tuhan bukan rencana kecelakaan tapi hidup damai sejahtera. Jadi sinilah kami merasakan kehadiran Tuhan, meskipun di dalam masa pandemi ini, di tahun 2020 ini, semuanya bisa kami lakukan karena pertolongan tangan Tuhan. Yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta, kami sebagai pengurus juga merasakan bagaimana kami sebagai pengurus ditunjuk sebagai pembina untuk Adiyuswo ini. Apa yang bisa dikontribusikan pada gereja, sehingga kami mengambil saat teduh dan kami berdoa sebelum kami melangkah mengambil kepada warga Adiyuswo, yaitu mengambil persembahan. Dan itu pun kami lakukan 2 bulan sekali. Kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Selain kami secara orang yang beriman menyerahkan pada Tuhan, kami pun juga taat melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu setiap kami hadir, kami bisa mendoakan. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berjanji bahwa kami menjadi pelayan Tuhan harus tetap setia. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Karena di dalam firman Tuhan inilah bahwa kehidupan kami, firman Tuhan ini adalah pedoman hidup kami. Jadi oleh karena itu, kalau pertanyaan tadi, bagaimana kita merasa kehadiran Tuhan dalam tahun 2020 di dalam masa pandemi ini, kami sangat merasakan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai dan memelihara kami. Sampai pada pagi hari ini kita bisa mengadakan persekutuan tutup bulan Adiyuswo. Kiranya jawaban ini mungkin juga kami sampaikan juga kepada saudara-saudara kami Adiyuswo yang ada di rumah. Marilah kita makin tekun, makin setia kepada Tuhan, yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita selalu membaca firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Karena katanya Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman Allah di dalam hati. Itu kami sampaikan kepada saudara-saudara kami semuanya, para Adiyuswo yang ada di rumah, mungkin juga bagi jemaat yang mendengarkan ibadah tutup bulan Adiyuswo ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jawaban kami, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Bambang, sebuah kesaksian yang indah ya Pak Bambang, selaku pengurus Adiyuswo dalam suasana seperti ini tetap menjalankan tugas pelayanan dengan luar biasa. Kesaksian yang indah, termasuk juga kesaksian ketika Nun Sewu Kagungan Kerso ya, Mbak Sarah itu di awal-awal pandemi itu memang dinamikanya luar biasa. Tapi bersyukur semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya dengar Mbak Sarah ini positif ya. Iya. Aduh, tapi bukan positif COVID ya, bukan positif COVID, tapi positif yang membahagiakan. Yang mudah-mudahan nanti cepat ngomong cucu Pak Bapak. Iya, ya, matur nuwun Pak Pendeta. Matur nuwun Pak Pendeta Kris, Pak Ton. Ya, tentunya 2020 segera berakhir dan tidak lama lagi, tinggal hitungan hari, 1 bulan lagi kita akan masuk 2021. Nah, kira-kira Pak Karno, apakah ada harapan-harapan, doa-doa yang kita
pinta bersama selaku Adiuswo untuk tahun 2021 menjadi tahun yang baik. Kira-kira bagaimana Pak Parno bisa sharing bersama dalam kesempatan ini? Ya. Mungkin bisa menyapa dulu para siswa yang di rumah ya, termasuk Bu Tarno mungkin bisa disapa di sana. Iya, matur nuwun Pak Pendeta ya, waktu yang diberikan kepada saya. Jadi memang kita sekarang ini sedang mengalami hal yang mungkin bagi kita itu mungkin rasanya kurang tidak menyenangkan memang ya. Tapi memang saya tadi juga menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi ya. Jadi memang COVID-19 ini bukan rencana Tuhan sebetulnya. Jadi memang karena teknologi Pak ya. Jadi dan itu tidak hanya sekarang ini, tahun-tahun yang dulu sudah pernah ada virus-virus yang menimpa yang terjadi di dalam dunia ini ya, banyak sekali virus-virus. Tapi memang tahun ini virus yang kita alami sekarang, corona itu memang sebetulnya kayak membebani kita. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita menjadi lemah. Justru dengan adanya COVID-19 ini kita dikuatkan. Jadi iman kita mungkin lebih dikuatkan daripada kita tidak bersantai-santai, karena kita semuanya itu akan yaitu tadi ada dengan adanya contohnya protokoler kesehatan itu kan juga termasuk mungkin kalau dulu mungkin kita ya mengabaikan sesuatu, cuci tangan aja kadang-kadang kita ada ya malas ya kadang-kadang gitu ya, kalau mau apapun kita kadang-kadang ya. Nah dengan adanya COVID-19 ini memang kita dipicu untuk lebih hidup untuk memuliakan Tuhan gitu. Ya mungkin ini saya juga mau bersaksi mungkin. Jadi mungkin kalau saya dulu ya mungkin dulu itu tidak pernah Pak, maaf ya. Jarang mungkin doa malam itu jarang Pak ya. Ya. Tapi sekarang dengan adanya ini kayak tengah malam itu bangun Pak ya. Kebetulan di TV RTV Raja Rawi itu ada Gilbert Tumaindang itu Pak. Saya itu mengikuti terus tiap malam itu. Jadi kita di samping juga kita berdoa untuk semua ya, untuk anak-anak, untuk kita semua ya supaya dan kita juga mohon kepada Tuhan bahwa untuk corona ini nggak mungkin akan berlanjut terus, tapi Tuhan akan nah terus harapan saya untuk tahun 2021 tentu ini mungkin kita akan mengalami hal yang lebih indah nanti dengan ini mulai diawali dari ini tahun ini akhir tahun ini ya, katakan akhir tahun dengan adanya virus corona ini mungkin memicu kita, mencambuk kita untuk kita lebih bertekun di dalam iman kita di tahun 2021 nanti. Jadi kita akan berdoa untuk 2021 supaya kehidupan kita itu lebih disempurnakan, ya, disempurnakan dan lebih baik. Jadi mungkin yang perjalanan kita pada menuju ke 2021 ini diawali dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang ini. Jadi ya memang kebetulan kita juga bersyukur ya bahwa kita sebagai Adiuswo ya yang rata-rata usianya sudah 60 ke atas itu kita masih diberikan kesehatan ya, artinya kita masih mampu untuk melakukan pertemuan seperti ini, ada persekutuan seperti ini ya. Jadi di sana sini banyak kita mendengar ada yang mengalami peristiwa kayak kemarin ada berita dari mana itu yang bupati mana itu karena kebetulan besan saya sendiri yang di Banyuwangi itu kena corona Pak. Jadi dua-duanya suami istri, tapi puji Tuhan sudah sembuh ya. Jadi puji Tuhan bahwa kita itu diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita itu masih diberikan kesehatan yang prima meskipun dalam usia yang sudah semakin tua ini. Jadi harapan saya untuk tahun 2021 nanti kita akan lebih bersemangat untuk mengabdi kepada Tuhan atau menyembah Tuhan gitu. Jadi pada tahun yang sekarang ini.
memang kita dalam saat ini memang ada rasa was-was ya, itu karena virus corona ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Pendeta. Jadi harapan kita yang 2021 nanti lebih baik daripada yang tahun 2020. Ya. Terima kasih Pak Tarno. Tentu harapan Pak Tarno Ya. agar tahun 2021 kita bebas corona, Ya. ekonomi bisa pulih, keluarga menjadi damai dan penuh sukacita, Adiuswa tetap kegiatan menjadi normal kembali. Itu menjadi doa dan harapan kita semua. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, para Adiuswa baik yang ada di studio Kombes Pol 66 dan juga yang ada di rumah masing-masing. Demikianlah refleksi tentang akhir tahun 2020 yang pada intinya mengajak kepada kita semua untuk tetap mensyukuri peristiwa di tahun 2020 yang kita yakini bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita dalam situasi yang berat sekalipun, termasuk tahun yang kita jalani. Dan marilah di tahun 2020 ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita untuk menatap di tahun 2021 dengan penuh pengharapan, karena kita percaya juga bahwa di tahun 2021 Tuhan juga tetap akan memahkotainya, memberkatinya, menyertainya dan mengaruniakannya dengan segala kebaikan yang akan kita rasakan di tahun 2021. Sehingga tidak ada kata pesimis bagi Adiuswa, tapi kita semua optimis untuk memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk sharing kami pada saat ini. Kami boleh berefleksi bersama dan tetap merasakan kehadiran Tuhan, khususnya bagi para Adiuswa dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Satu keyakinan kami, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kehadiran-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan baru untuk menyambut datangnya tahun yang baru, karena Tuhan tetap menyertai dimanapun dan kapanpun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, para Adiuswa, mari kita bersama-sama pada saat ini mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menghimpun persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan yang akan mendukung segala kegiatan pelayanan yang ada di jemaat. Kita akan bersama-sama iringi proses persembahan dengan kita bernyanyi dari nyanyian yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur, doa syafaat, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan pada saat ini, di mana kami dapat berhimpun bersama untuk beribadah tutup bulan bersama dengan keluarga besar Adi Yuswo GKJW Jemaat Sidoarjo. Kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kepada kami supaya kami tetap melihat perjalanan hidup kami dari kacamata positif, karena hidup ini selalu Kau mahkotai dengan segala kebaikan. Hanya terkadang kami sulit untuk melihat mahkota yang diberikan Tuhan dalam hidup kami, karena mata kami seringkali terbungkus, terhalang oleh kekhawatiran, oleh kemarahan, oleh egoisme, oleh kebencian, dan juga oleh hal-hal yang lain yang membuat kami tidak melihat cinta kasih Tuhan yang besar. Ajarkan kami dengan mata yang penuh dengan binar, mata yang penuh dengan keterbukaan, pandangan mata iman yang jelas, memampukan kami untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami jalani dengan penuh rasa syukur. Pada saat ini bersama-sama kami berdoa untuk para Yuswo di rumah masing-masing yang tetap menjaga diri, baik kehidupan rohani, demikian pula dengan kehidupan jasmani dan kehidupan sosial. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati para Adi Yuswo, tetap Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Mereka tetap dapat hidup dalam kebahagiaan di tengah keluarga masing-masing, bersama istri, dengan anak-anak, dengan cucu. Mereka tetap merasakan bahwa tahun-tahun kehidupannya, tahun-tahun yang penuh dengan kesukacitaan dan kebahagiaan. Jauhkanlah segala tantangan kehidupan dalam kehidupan mereka, mara bahaya dalam kehidupan mereka, persoalan dalam kehidupan mereka. Biarlah di masa-masa senja, masa-masa tua, mereka tetap mengecap segala kebaikan dan kebahagiaan. Kami bersama-sama berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya karuniakan kesehatan dan kesembuhan. Kami mengingat akan keadaan Ibu Dodi, Bapak Parjono, dan juga Adi Yuswo yang lain. Tuhan karuniakan berkat kekuatan dan kesehatan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk anak-anak dan cucu kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala permasalahan mereka, pekerjaan, keluarga, teman hidup, kuliah, sekolah, pendidikan. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati supaya persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah persembahan ini, lipat gandakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami pada saat ini juga akan menutup rangkaian ibadah dan akan melanjutkan kepada kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai dalam segala aktivitas kehidupan kami, sehingga segala aktivitas kami menjadi aktivitas yang membawa berkat dan membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama pujikan Kidung PKJ nomor 241, bait yang pertama dan yang ketiga.
Mari di akhir ibadah ini kita bersama-sama memohon berkat Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama memohon berkat-Nya yang demikian. Kiranya damai dan sejahtera yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati bagi kita, turunlah atas seluruh umat, khususnya para Adiuswo GKJW Jemaat Sidoarjo, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu Adiuswo yang terkasih, ibadah tutup bulan pada bulan November dan di akhir tahun 2020 yang begitu luar biasa sudah disampaikan oleh Bapak-bapak yang mewakili Adiuswo dan Bapak Pendeta yang memimpin ibadah kami refleksi pada akhir bulan saat ini. Memang begitu banyak tantangan di tahun 2020, khususnya Adiuswo yang ada di rumah bersabar karena memang kegiatan di tahun 2020 banyak yang tidak dilaksanakan, khususnya retreat, berkumpul bersama, senam, ujian. Itu memang menjadi keluhan yang begitu luar biasa disampaikan oleh Bapak Ibu Adiuswo yang ada di rumah. Tapi Bapak Adiuswo tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Pendeta karena kondisi dan situasi yang dialami pada saat ini. Mudah-mudahan seperti Pak Arno tadi sampaikan, di tahun 2021 kita sudah kembali normal dan boleh beraktivitas kembali, boleh berkumpul bersama dan mengadakan kegiatan lagi. Terima kasih Bapak Ibu Adiuswo, jaga kesehatan sampai bertemu di akhir tahun di awal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Bapak Pendeta, Pak Dusun, Pak Grace, Pak Mbak, Pak Dusun, Pak Karno. Sami-sami Pak. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini